kita recording dulu ya. Oke, jadi kita lanjut ke materi yang kemarin lagi ya. Ini masih review sebentar. Kakak share screen dulu ya. Oke, sebentar. Share screen, oke. Oke, jadi masih bahas materi yang kemarin. Kakak juga ada kasih tugas. Oke, ada yang belum mengumpulkan, ada yang udah. Oke, ini layar kakak sudah kelihatan tempat kalian? Sudah, Kak. Ya, Oke, jadi ini udah. masih lanjutan materi yang kemarin ya. Oke, jadi sebelumnya, oke gini dulu deh, kakak mau review dulu ke kalian. Kika masih ingat nggak? Kalau kemarin kan materinya kita sedang mencari jumlah proton, elektron, dan neutron ya. Oke, jadi kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Kalau misalnya em, untuk mencari proton, itu artinya positif ya. Yang muatan positif itu ngelihat dari apanya? Dari nomor massa atau nomor atom? Nomor atom. Iya, nomor atom. Benar ya, nomor atom. Lalu, hmm, lalu pertanyaan lainnya itu, apakah kalau proton sama elektron itu sudah pasti sama jumlahnya atau bisa aja beda? Oke, ada yang ingin menjawab? Apakah jumlah proton dan elektron harus pasti sama gitu atau bisa beda? Oke, kalau ada yang mau jawab di kolom komentar juga bisa. Apakah jumlah proton dan elektron itu pasti sama? Oke, ada yang baru join. Oke, jadi kakak ulang lagi pertanyaannya. Ini masih review. Apakah jumlah proton dan elektron itu sama atau bisa saja beda? Pasti sama atau bisa saja beda? Oke, kakak tulis di kolom chat pertanyaannya. Apakah? Oke, adakah yang ingin menjawab pertanyaannya? Oke, oke. Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, kalau misalnya ada jawab, gak apa-apa. Nanti akan saya jawab. Oke, ini akan. Oke, jadi sekali lagi, jumlah proton dan elektron itu nggak harus sama ya, dia bisa beda. Jadi tergantung muatannya. Kalau misalnya atom tersebut tidak bermuatan, ya kalau misalnya nggak bermuatan ya, itu nggak apa-apa, dia pasti sama gitu maksudnya, proton elektronnya. Tapi kalau misalnya dia ada muatannya, misalnya kayak ini, ada yang negatif dan yang positif, itu biasanya pasti akan berbeda antara jumlah proton dan elektronnya. Jadi itu tergantung ya, tergantung ini ya, apa namanya, muatannya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kakak harap kalian bisa ikut aktif juga. Kalau nanti kakak tunjuk sesuatu. Nanti akan ada soal, nanti akan kakak coba tunjuk. Tapi untuk sementara ini kita bahas sama-sama dulu ya. Oke, jadi di sini contoh ya, kita punya aluminium. Jadi kemungkinan besar kan semua sudah tahu kalau nomor atom itu yang kecil. Kalau misalnya bingung ya, karena kan biasanya soal tuh dia akan berbeda-beda setiap soal. Ada yang nomor atomnya di bawah, ada yang di samping dan sebagainya. Jadi kan bingung ya kalau kita bilang nomor atom tuh pasti di bawah. Itu belum tentu, tergantung soalnya. Tapi kalian bisa menandakan biasanya sih nomor atom tuh yang kecil. Kan ini ada dua angka ya, 127, 113. Nah ini sudah dipastikan nomor atom tuh yang 13, nomor massa yang 27, seperti itu. Oke, jadi
Em, jawab sama-sama ya, atau misalnya jawab di kolom chat. Boleh. Jadi ini kita punya nomor atom 13, nomor massa 27. Aluminium ini ditandain dulu ya. Ini em, ionnya itu positif, dia ada plus 3, artinya dia berkelebihan muatan positif atau kelebihan proton. Jadi itu harus di ini ya, di take note dulu. Dia muatan positif. Berarti otomatis protonnya akan berjumlah lebih banyak. Karena tandanya gini aja, dia kalau positif berarti ya yang lebih banyak yang positif juga. Berarti lebih banyak proton gitu. Oke, jadi ini protonnya berapa banyak kalau yang soal yang ini, aluminium? Oke, ada yang ingin menjawab, boleh buka mic, boleh di kolom chat. Jumlah protonnya berapa? Ini sama seperti itu PR yang main kakak kasih. Oke, Daniel menjawab elektronnya 10. Oke, elektronnya 10. Lalu neutronnya, oke, protonnya 13. Oke, tadi kakak nanya proton ya. Jawabannya iya, benar. 13. Elektronnya itu benar juga 10 ya jumlahnya karena dia kan muatannya positif. Kalau dia muatannya positif berarti elektronnya yang lebih dikit, protonnya banyak. Dan karena proton itu kan sudah terpaku ya di sini. Kalau nomor atomnya 13 berarti otomatis proton 13 juga gitu. Oke, Alfonso juga menjawab. Oke, benar sama. Proton 13, elektron 10, benar. Oke, jadi ada dua jawabannya beda ya. Neutronnya satu jawab 13, satu jawab 14. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi neutron itu hasil dari pengurangannya nomor massa sama nomor atom. Kita tahu nomor massa yang di atas itu yang lebih besar 27. Jadi 27 lalu kita kurangi dengan 13 yaitu nomor atomnya. Oke. Oke, dan yang menjadi 14 juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, 27 kurang 13 berarti hasilnya benar ya 14. Oke, berarti dua-duanya sudah benar 14. Oke, berarti kayak sudah mengerti berarti kalau ini untuk soal ini. Jadi kita coba lagi ya yang di bawah. Sebelum nanti, kalau ini nanti kakak akan tunjuk satu abis ini, tapi ini masih sama-sama sekali lagi ya. Oke kakak Ham, yang belum jawab boleh coba menjawab juga. Kalau misalnya ada yang bingung nanti boleh tanya lagi. Oke, jadi berikut ini kita punya fosfor. Oke, ini kakak zoom sedikit ya biar lebih jelas. Oke, oke fosfor. Jadi kita lihat di sini. Ini nomor atomnya 15. Oke, 15 ya. Kalau ada yang udah mau menjawab juga boleh. Misalnya mau ngitung dulu proton, elektron, neutronnya berapa. Lalu kalian boleh tulis di kolom chat. Oke, tandain juga ini 31 nomor masanya. Lalu kalian perhatikan baik-baik di sini ionnya itu positif atau negatif. Kalau misalnya kalian lihat di situ negatif, artinya ya sudah jelas kalau itu kelebihan elektron, kelebihan elektron. Berarti kalau kelebihan elektron, ya jelas elektronnya berjumlah lebih banyak daripada protonnya. Seperti itu. Hampir sama seperti soal tadi juga. Cuman tadi positif, ini negatif. Oke, sama seperti tadi, kalian cari proton, elektron, dan neutronnya. Oke, mulai dari sekarang, kakak kasih waktu sebentar. Bagi yang mau menjawab, kakak kasih waktu kira-kira 2 menit buat menjawab. Oke, satu menjawab. Oke, kakak tunggu paling nggak dua lagi deh jawab. Jadi paling nggak 3 orang jawab. Oke, satu lagi, satu lagi. Oke, udah 3. Oke, tapi ini yang jawab tadi Alfonso sama Daniel sudah menjawab juga. Oke, itu bisa menjawab juga. Baru 3. Sebelumnya yang belum menjawab, apa mau coba juga? Boleh tulis di kolom chat juga. Yang belum coba sebelumnya. Oke. Hmm, oke, Indah menjawab. Sudah 4 menjawab ya. Oke, kakak tunggu satu lagi. Oke, Nayaka menjawab. Oke, kalau
Oke, nah kamu jawab 1, proton sama dengan 15. Kalau mau ditambah elektron neutronnya juga boleh sekalian jadi plasma. Oke. Oke, sudah 5 orang yang menjawab. Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke. Oke, tambah Daraka menjawab. Oke, kita bahas semua. Oke, jadi seperti yang kakak katakan sebelumnya, kalau untuk mencari jumlah proton itu kita akan melihat nomor atomnya. Kalau nomor atomnya 15, artinya protonnya juga akan jadi 15. Oke, 15 ya. Oke, rata-rata semuanya jawab proton 15 ya. Oke, semua jawab 15. Oke, sudah benar ya kalau untuk proton. Oke, Mark menjawab ya 15. Benar ya. Oke, semuanya udah benar. Sekarang kita ngelihat elektronnya. Nah, ini elektronnya agak tricky karena kita ngelihat di sini ada -3. Artinya elektronnya berkelebihan. Jadi kita harus tambahkan ya. Elektronnya jangan dikurang, tapi ditambahkan. Karena dia berkelebihan elektron. Jadi kita tambah 3. Jadi 15 sama 3 itu 18. Oke, benar ya. 18, 18. Elektronnya 18, semuanya menjadi 18. Oke. Sekarang kita mau mencari neutronnya. Jadi neutron itu kita punya 31 sebagai massa atom. 31. Lalu kita akan kurangi dengan nomor atom yaitu 15. Kita kurangi 15. Berarti 31 dikurang 15 sama dengan 16. Oke, benar ya? Oke, semuanya udah benar. Berarti kakak anggap semuanya sudah mengerti cara ngerjain. Nanti ini kakak akan panggil satu-satu. Tunggu sebentar ya, kakak harus pindah screen dulu. Ditutup dulu ya. Oke, masih mengenai ini semua. Oke, share screen dulu di halaman selanjutnya. Tunggu sebentar ya. Oke. Hmm, Oke, ini kakak akan tunjuk. Oke, jadi gini dulu. Untuk soal pertama, maaf. Oke, oke, sebelumnya ada yang bertanya dulu. Oke, kita balik ke screen sebelumnya dulu. Oke, ya boleh kalau misalnya, oh ya kakak hampir lupa kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh banget ya nanya dulu sebelum kita lanjut. Oke, tunggu sebentar ya, kakak balik ke screen sebelumnya. Oke, jadi di sini Daniel bertanya, Kak, aku masih bingung tentang elektron. Kalau misalnya ionnya negatif, berarti kekurangan elektron kan ya, Kak? Karena itu kita tambah elektron agar ionnya netral. Oke, jadi sebenarnya bukan seperti itu cara ininya ya. Oke, jadi sebenarnya kalian jangan terkecoh kalau minus itu artinya kekurangan. Tapi kalau di sini, di simbol di ion ini, itu enggak artinya kekurangan atau kelebihan. Enggak ya, itu bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya itu lebih ke apa sih indikator bahwa atom itu ya benar, oke. Oke benar. Tapi sebenarnya cara berpikir ininya ya, kalau misalnya kakak disuruh jelasin ini ya, ini kalau yang negatif itu lebih ke intinya atom itu bersifat positif atau negatif. Jadi bagi artinya ke situ positif atau negatif atomnya gitu. Ini sifatnya apa gitu maksudnya. Nah, balik lagi kalau negatif itu kan bukannya berarti dikurangi ya. Kita harus ingat gitu loh. Yang negatif itu simbol negatif itu elektron atau proton gitu. Kalau misalnya itu elektron kan negatif ya. Kita sudah tahu kalau elektron itu negatif, proton positif. Berarti kalau misalnya positif, dia tuh menunjukkan kalau dia tuh kelebihan proton gitu.
Jadi kalau tadi sebelumnya kan katanya kekurangan elektron, enggak ya, jawabannya bukan kekurangan elektron, yang benar itu kelebihan elektron kalau negatif. Kita tuh intinya kalau negatif ya anggapnya kelebihan. Yang simbolnya ada di situ, itulah yang kelebihan. Misalnya kalau simbolnya positif itu kan proton. Nah, berarti kalau ada simbol positif ya berarti protonnya kelebihan. Dan kalau negatif kan simbolnya elektron, berarti elektronnya kelebihan. Begitu aja. Jadi kalau misalnya berpikir elektron ditambahkan ya iya sih. Kalau dia ada negatif ya berarti elektron yang bertambah. Karena larinya ke elektron. Kalau positif ya elektronnya berkurang gitu. Oke, jadi apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, kakak, kalau jelasin kadang-kadang mungkin penjelasannya kurang jelas. Jadi kalau nggak jelas boleh tanyakan kembali. Ada yang ini. Oke, sudah. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh boleh nanya ya. Atau nanti pas latihan juga kalau misalnya masih ada yang bingung apa gitu atau mau diperjelas, boleh tanya lagi. Kakak akan coba jelasin, Bang. Oke, kalau sudah pada ngerti, kakak stop sharing dulu. Mau ke latihan soal ya. Oke, kalau misalnya ada bingung sekali lagi, nggak apa-apa, boleh ditanyakan langsung saja. Oke, jadi balik lagi ke tadi. Ini sama seperti tadi ya. Ini ada yang ada ionnya, ada yang positif negatif, tapi ada juga yang enggak. Ini kalau kalian lihat layar kakak, ini gambar tabel kan, bukan yang tadi. Sudah ganti screen belum? Sudah. Sudah. Oke, sudah. Oke, makasih. Sudah ya. Oke, jadi em, ini kira-kira kalian sudah ngerti nggak maksudnya gimana? Atau mau dikasih contoh pengajar dulu gitu maksudnya? Jadi I ini think I kind of understand. oke, jadi kalian isi tabel ya. Jadi seperti ini. Kalau notasi atom itu misalnya bingung, oke, sekarang kita mau coba isin dulu. Coba ya sebentar. Oke, jadi kakak mau tanya dulu ke kalian semua. Kalau misalnya kalian buka Zoom ini bisa annotate nggak? Maksudnya bisa tulis nggak di layar gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Aduh, ini harus disetting dulu berarti. Oke. Kalau sekarang sudah ada belum? Ada. Oke, ada ya. Ada. Oke. Oke, aman. Berarti settingnya sudah dibuka. Jadi kalian langsung tulis aja kalau misalnya namanya ditunjuk, mau nulis apa gitu, boleh. Iya. Saja. Jadi sekarang untuk soal pertama dulu deh. Kakak kasih kesempatan buat kalian. Siapa yang mau volunteer terlebih dahulu? Mau ngerjain soal yang nomor satu. Ini nomor satu ini, ya, nomor satu ini kalian diminta untuk tulis notasi atom atau ion oleh boron ini. Kita sudah tahu infonya. Jadi kira-kira penulisannya sama seperti yang ini, yang di bawah ini sama. Itu. Atau ya udah deh, oke, kakak coba ngerjain dulu ya. Nanti baru kalian coba lagi di bawahnya. Oke, jadi kakak kasih contoh dulu cara ngerjainnya gimana. Oke, jadi kakak harap kalian perhatikan dulu. Nanti soalnya kakak akan tunjuk loh nanti satu-satu. Ya, oke. Jadi ini kan kita tahu lambang unsurnya boron kan B. Jadi kita tulis dulu B. Kalau misalnya agak kecil nggak apa-apa, nanti tulis di atas-atasnya aja nanti kakak nanti akan tulis ulang sini. Jadi kan boron itu B. Jadi kita tulis dulu B pertama. Lalu biasanya yang di bawah itu nomor atom. Nomor atom tuh bisa lihat dari mana? Dari jumlah proton ya. Berarti nomor atom kan sama dengan jumlah proton tuh. Berarti jumlah protonnya 5 di sini. Berarti kita harus tulis 5 di sini. Itu nomor atomnya. Nah, di atas ini kan nomor massa. Nomor massa itu kalian ingat-ingat sama dengan apa? Sama dengan kan kalau dari neutron kan nomor massa kurang nomor atom. Berarti kalau mau mencari nomor massa itu neutron ditambah proton. Kalau neutron tambah proton 6 tambah 5 ya, berarti 11. Oke, kita sudah ketemu nih nomor massa sama nomor atomnya. Nah, kita sekarang lihat apakah jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, proton sama elektronnya sama ya di sini, sama-sama 5. Karena berhubung sama-sama 5, berarti dia ini atom bermuatan netral. Ya, bukan nggak ada kelebihan proton, nggak ada kelebihan elektron. Oke, gitu jadinya. Nggak ada kelebihan proton, nggak ada kelebihan elektron, jadinya ini atom netral. Jadi kita nggak usah tulis apa ya sebagainya di atas kayak ini, simbol-simbol gini nggak usah. Oke. Oke, jadinya sampai sini udah masih ada pertanyaan atau sudah cukup paham ngerjainnya gimana? Oke, aku mulai paham. Udah. Oke, kalau sudah paham ya. Oke, Yang siapa paling yang mau susah mencoba? itu, paling susah itu besi.
Oke, besi paling susah ya. Oke, Karena nggak besi apa-apa. harus tahu. Menurut aku sih gampang. Iya, kayaknya I. Oh, yang Soalnya kan iodin. kalau Oh, iya besi benar. Langsung Iodin tulis tuh boleh, Kak. Kak. Langsung tulis boleh, misalnya, tapi kakak tunjuk. Elektronnya nggak tahu, tapi nggak ada itunya. Apa sih itu Oke, namanya? Nggak ada ionnya. kalau misalnya Dam bingung nggak apa-apa, nanti kakak akan bantu kasih tahu juga. Misalnya kalau Dam bingung, oke. Jadi kalau mau mulai menjawab boleh. Oke, Daniel memilih selenium. Oke, misalnya siapa gitu, mau milih yang mana gitu. Kak, Oke, ya, Naya kah? saya pengen catat dulu. Oke, mau catat juga boleh. Oke, jadi ini kakak harap kan api ya, ini semuanya ini di sini. Oke, maaf. Ini kakak nggak bisa geser dulu ya di sini dulu ya jadinya. Soalnya kalau kakak geser nanti tulisannya kacau. Oke, sampai diodin dulu. Nanti kakak akan scroll ke bawah lagi. Nanti kalau sudah pada selesai. Jadi setelah itu masih ada 2 soal lagi ya di bawah iodin. Jadi tenang aja kebagian. Oke, oke. Jadi Mark menjawab yang itu besi, yang ferro. Karena besi dan bahasa Mandarin, bahasa Inggris iron. Jadi perasaan I. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi Tristan menjawab aluminium, Alfonso yang klorin, hmm, tadi Daniel menjawab selenium. Oke, jadi ada kadmium sama iodin, ada yang mau? Kalau bisa yang belum jawab akan coba dulu ya, yang belum coba jawab dulu. Nanti soalnya nggak kebagian biar semuanya kebagian. Oke, tadi yang bilang mau catat dulu siapa tadi? Nayaka ya. Kalau bisa Nayaka mau coba jawab, boleh dicoba jawab juga. Atau misalnya kalau misalnya device yang nggak cukup, misalnya apa sih namanya susah ya kadang annotate, itu nggak apa-apa. Boleh catat di kolom chat, nanti kakak yang tulisin. Oke, masih ada 1 soal lagi di bawah iodin. Kalau misalnya ada yang mau menjawab, kakak masih kasih kesempatan. Oke, ada yang belum menjawab, ada siapa sih, ada Indah mau menjawab, atau Hani. Oke, Naya kan menjawab iodin juga. Jennifer juga belum coba menjawab. Nanti kalau yang bagi belum jawab, nanti kakak tunjuk ya untuk 2 soal di bawahnya. Oke, jadi bagi yang sudah menjawab, diselesaikan per barisnya ya. Kalau sudah milih itu ya. Oke, Jennifer juga menjawab. Aku sudah, Kak. Oke, Oh, langsung semua. sudah. Oke, sudah ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kakak tunggu Lagi kalian menjawab. berpikir. Yang Iya, nggak besi apa-apa. ini agak Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada bingung juga nggak apa-apa. Kakak akan bantu. besi. Oke. Oke, jadi kalau misalnya bingung, kakak kasih clue dulu. Misalnya, kalau misalnya kayak dalam kasus yang Mark ini, soalnya kan ayan ya, kita lihat dulu selisih foton sama elektronnya dulu. Selisihnya berapa gitu. Nah, Eh, abis itu, hmm, Proton dan elektron. iya, foton sama elektronnya kamu lihat dulu selisihnya. Nah, itu kan fotonnya 26, itu elektronnya 23. Nah, kamu hitung dulu selisihnya itu berapa? 3. 3 kan? Nah, menurut kamu lebih banyak foton atau elektron? Proton. Foton itu positif atau negatif? Positif kayaknya. Nah, berarti kalau misalnya positif, ya benar, foton sama itu positif ya simbolnya, karena dia melambangkan muatan positif. Jadi pertama kalau misalnya kamu bingung, kamu tulis dulu. Kalau
bingung ya itu mau tulis negatif atau positif, jangan mikirin negatif positifnya dulu. Pokoknya kamu pikir dulu selisihnya berapa kamu hitung. Lalu kamu tulis 3 di atas FE itu 3. Karena selisihnya kan 3. Kamu tulis 3. Ya, oke. Bentar, Ya, nggak bentar, apa-apa. bentar. Nggak apa-apa. Loh. Aduh, kelihatan nggak itu nomor 3? Oke. Iya, positif ya, karena kelebihannya di proton. Kita lihat kelebihannya. Dia kalau kelebihan di proton, berarti kita tambahin positif. Kalau misalnya kelebihan negatif, kita tambahin negatif. Seperti itu. Oke. Berarti sekarang aku sudah mengetahui yang masanya. Oke. Ini berarti Ya. 20. 20. Oke. Jadi, kalian, oke. Jadi, Mark tinggal hitung. Em, ini ya. Ini siapa tadi kok tiba-tiba hilang semua tulisan yang Aduh, di... susahnya banget. Sempit. Oke, kalau misalnya susah nggak apa-apa. Boleh ditulis di pinggirannya aja, biar lebih gede. Nanti kakak ya pindahin, nggak apa-apa. Oke, jadi Oke, ini Oke, jadi ini tulisannya pada hilang-hilang. Oke, kakak nggak tahu kenapa. Oke, jadi kakak Lalu ada hapus. stickman. Iya, tulis, Stickman. tulis ulang ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, Bentar. Ini aku lagi coba presisi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Pasti. kena. Oke, jadi Jangan kena hapus dulunya. oke, inget-inget ya, cari nama massa gimana ya. Nama massa itu neutron tambah proton ya. Oke. Kena. Mon. Susah. Oke, kalau susah nggak apa-apa, tulis di sampingnya juga nggak apa-apa kok. Kakak, kakak tahu kok. Kalian ininya apa sih namanya fontnya beda-beda. Kakak kenalin kok yang mana. Nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. aku harus presisi. Pakai touchpad nih. Mark, I already give you a clue. Dah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. AM sama dengan P tambah N. Udah. Gak tahu ini 20 atau apa. Hah? Kayaknya jadi O. Makin pusing untuk para penonton. Aduh. Semangat, Mark. Ah. Pada nyemangatin dong. Ini aku harus Nggak apa, berjuang. nggak apa. Berjuang. Mark, Berjuang buat nol. Semangat, Ya, semangat, Mark. Mark, nice. Mark. Ya, Yeah. Oke, jadi oke ini lagi pada nulis ulang ya. Kok tiba-tiba ini di aluminium ikutan hilang. Oke, lagi pada nulis ya. Oke, nggak apa. Lah, kok aluminiumnya gitu sih? Woi, ketutupan, woi. Jangan digituin. Ah, aluminiumnya udah diisi. Siapa juga yang isi? Oh iya. Alam. Apa itu? Oh my God. Oke lah, kacau. Oke, jadi tadi siapa yang menjawab tadi? Oke, kakak jadi bingung jadinya. Tadi kalau aluminium tadi kalau nggak salah Tristan jawab. Kalau klorin itu Alfonso jawab. Oke, Ya, aluminium tadi oke, aku yang jawab. oke, oke. Gak apa-apa. Oke, Tristan boleh tulis ulang untuk aluminium. Kalau Alfonso tadi jawab klorin. F itu Mark. Ya, FI Mark. Lalu habis itu untuk nikel tadi yang jawab kalau nggak salah, tunggu. Tadi kalau selenium tadi Daniel jawab. Kalau oke, Daka jawab nikel ya. Oke, Daka jawab nikel. Kalau iodin tadi yang jawab kalau nggak salah Nayaka sama Jennifer ya, kalau nggak salah. Oke. Oke, kalau bisa jangan banyak tulis banyak font gini nanti ke distraksi. Oke, jadi kita ada bahas satu ya. gogok. Move. Bisa nggak aku ambil gogok? Itu siapa yang nulis Goku? Gak Enggak sopan. ya? Pak Bukan aku, sopan. bukan aku. Oke. Tulisanku nggak bagus. Dia sendiri menghapus.
Siapa itu? Itu dia kulpritnya. Kayaknya Daraka dah. Daraka. Dia soalnya Aduh, Seri. dia soalnya paling sering ngomong gok-gok, terus tulisannya Seri mau lihat ini semua. Oke, kita kondusif dulu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Oke, sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ada waktunya buat ngobrol lagi. Oke. Jadi yang pertama tadi Tristan jawab ya. Em, jawab ini aluminium itu 13 karena dari nomor proton, benar 13. Lalu habis itu jumlah elektronnya itu oke, tadi Tristan jawab ini 10. elektronnya itu 10. Oke, benar ya, 10. Oke, 10 benar. Lalu jumlah neutronnya 14. Oke, jadi Tristan sudah benar semua ya, sudah paham, benar. Oke, jadi ini maksudnya oke, kakak susah juga menulis gini. Iya, oke. Thank you Daniel. Benar ya. Oke. Lalu untuk klorin itu Alfonso jawab 17 karena dari ini ya, ini kosong ya benar. Oke, karena dari negatifnya kita tahu jumlah neutronnya 18. Tunggu. Oke, 35, 17 karena dari 18 ya tadi ya. 18, 18. Dia kurang 1 kan, 18 kan, kurang 1, makanya 17, 17 tambah 18 jadi 35. Oke. Oke, benar ya. Alfonso sudah benar jawab klorin. Tadi besi itu yang jawab Mark. Oke, Fi plus 3. Ya, tunggu. Ini kan karena kita lihat Fi-nya itu 26. Nomor atomnya 26 karena proton 26. Ya, benar. Fi kita lihatnya itu tambahin ionnya ya. 3 plus kan. 26 sama 23 itu sisi 3. Berarti 3 plus. Nah, 3 plus ini benar. Karena kelebihan si protonnya kelebihan. Dan sisinya 3. Jadi plus 3. Nah, tapi untuk nomor masanya, yaitu angka yang di atas ini. Oke, jadi begini ya. Karena kan nomor atomnya itu kamu tulis 26. Nah, kalau nomor atomnya 26 itu dan nomor massa 20 itu sedikit kurang masuk akal. Kenapa? Karena biasanya nomor massa itu akan berjumlah lebih besar. Biasanya hampir 2 kali lipatnya malahan dari si nomor atomnya. Jadi, oke. em, oke tadi yang mesti Mark yang jawab ya. Oke, jadi kakak mau tanya Mark dulu di sini. Ini kamu jawab nomor masanya 20 atau kamu mau ganti dulu jawabannya gitu? Hmm, Atau kamu mau coba lagi? Bentar, aku akan coba lagi. Kayaknya aku Oke. salah hitung. Oke, tadi Jadi kayak kata salah di Alfonso atom tadi. masanya Kan itu Nah, 3, itu lebih, apa itu kelebihan 3 plus. Enggak, kamunya yang aku lain sudah sudah benar. kasih petunjuk, tapi kenapa kamu menghiraukannya? Iya, Alfonso sudah tulis itu atom massa sama dengan nomor massa ya, sama dengan proton plus neutron. Alfonso udah kasih clue itu Atau ke massa sama dengan proton plus tambah neutron. neutron. Tapi kamu yang lain sudah benar kok, Mark. Nomor atomnya sudah benar, simbol penulisan simbol sudah benar, dan tulisan ionnya pun sudah cukup benar. Ya, Jawaban terbenarnya apa? cuman salah di itunya, Nomor massa. pemasannya. Iya, nomor massanya. Massa. Bentar, aku Iya, akan coba iya nggak apa-apa. Coba pikirkan dulu ya. mana yang salah. Mana yang salah? Masanya. Boleh, boleh Masanya coba. apa ya kira-kira jawabannya? Itu Alfonso sudah kasih clue, kan karena dia udah bilang, kamu lihat proton sama neutronnya lu kamu jumlahkan gitu. Hasilnya itu nomor massanya. Massa sama dengan proton tambah neutron. Oh iya, kan dikurangkan. 26 ditambah 30. 26. Iya, itu protonnya 26 dan neutronnya 30. Jadi nomor massanya em, kamu tinggal jumlahkan dari dua itu. Oke, kita coba hapus 20-nya.
aku harus nulis lagi. Apa semangat lah. Karena nggak bisa dibawa kalau bukan yang nulis. Sebetulnya kamu nggak usah tulis itu nggak apa-apa kok. Kamu tulis sampingnya jawaban akhir kamu berapa gitu. Apa itu 26, tinggal 56. Oke, 56. Let's go. Never give up. Never give up. Give up. Never give up. Susah. Udahlah, itu sebisaku. Nggak apa-apa. Oke. 56. Jadi iya. Nggak tahu itu 56 atau apa. Pokoknya jawaban Mark intinya 56. Jawaban Mark akhirnya. Never give up. Susah. 6. There we go. 6. Oke, 56. Oke, benar ya. Nah, ini jawabannya sudah benar. Kalau ini 56 dan 26. Oke, benar ya. Atau massa 56 dan nomor atomnya itu 26. Oke, benar ya. Oke, tadi, oke kakak lupa lagi. Tadi yang jawab nikel tadi siapa tadi yang jawab nikel? Daraka kalau nggak salah ya, jawab nikel. Oke, Daraka yang jawab nikel ya. Oke, berarti benar ya. Kamu jawab nikel. Oke, jadi di sini untuk nikel ditanyanya itu elektron sama ditulis nomor atom dan nomor masanya. Oke, jadi untuk nomor elektronnya 26, benar ya, karena dilihat dari jumlah proton 28 dan kelebihan proton di 2 plus ya. Jadi benar elektron dikurangi sehingga elektronnya 26. Oke, boleh juga kalau kalian mau nandain, kalian jawab yang mana boleh tandain ya. Jadi biar kakak ingat juga siapa yang sudah menjawab hari ini. Oke. Hmm, benar ya. Tadi 26, ya, elektron 26 benar. Nomor atomnya 28, dilihat dari jumlah protonnya 28, ya benar juga. Lalu nomor masanya ditambah ya berarti ya. Dari jumlah proton sama jumlah neutron 8 tambah 31 sama dengan 59. Oke, benar ya. Tadi sudah ada yang bercenang-cenangi juga ya tadi ya. Oke. Kalau nggak salah tadi Daniel yang mencenangi. Oke, benar ya. Benar, untuk nikel benar, Daraka sudah benar, berarti ntar sebentar kakak catat dulu yang sudah menjawab hari ini. Siapa saja. Oke, jadi yang sudah jawab tadi itu ini kakak catat dulu ya. Lalu habis itu ini, hmm, oke, tadi Daraka jawab nikel, jawab selenium, Daniel, yang jawab kadmium tadi itu ada dua ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nayaka, kalau yang itu Nayaka and Jenny. Oke. Oke, sekarang kita ke selenium. Jumlah protonnya 34, ya benar 34. Dan karena kita tuh nggak punya muatan, nggak ada ion positif atau negatif, jadi 34 juga. Jadi proton dan elektronnya sama ya. Kalau nggak ada muatan positif atau negatif, benar. Dia akan sama proton elektronnya. 34 benar. Lalu habis itu 79 dikurang 34, yaitu 45. Oke, Daniel benar jawabannya. Lalu habis itu kita ada jawaban Nayaka, yaitu kadmium. Itu tunggu, kadmium ya. 48, nomor atomnya 48, jadi jumlah protonnya 48 juga. Iya, benar ya. 48. Lalu habis itu kita nyari nama masanya di situ. Oke, nama masanya itu dari berapa nama masanya? Dari 48 ya tambah 64. Berarti 112 ya. Tunggu. Iya, 112.
Oke, jadi tadi yang jawab kadmium siapa tadi? Nayaka tadi yang jawab kadmium ini. Oke, tulisannya kurang jauh di atas 48 nih maksudnya nulis apanya? Angka nomor masanya. Oke, jadi bagian tadi sebelumnya menjawab untuk kadmium boleh ditulis ulang kembali untuk nama masanya soalnya tulisannya kurang jelas. Jadi ditulis ulang boleh dibacakan juga atau tulis di kolom chat juga boleh. Oke, sepertinya banyak yang bingung juga. Oke, karena gak ada yang jawab ya. Pokoknya intinya ini sebentar. Kakak tulis ulang aja di sini. Ini kan kadmium 48 ya tadi ya. 48 jumlah protonnya, lalu jumlah neutronnya itu 64. Berarti kita tinggal tambahkan saja 48 tambah 64. Jadi 48 ditambah 64. Berarti 40 tambah 60 ya 100. 18, 112. Berarti untuk kadmium, jawabannya di sini 112 ya mestinya. 112. Oke, 112. Nama masa 112. Lalu karena kita punya selisih 2 di sini, 48 dan 46, selisih 2 kita tulis 2. Dan yang kelebihan proton jadi kita tulis plus. Oke, jadi 2 plus ya, benar. Lalu untuk iodin, em, nama atomnya di sini 53, berarti protonnya juga 53. Oke, benar ya. Lalu di sini kita punya kelebihan 1 elektron. Berarti 53 tambah 1, 54. Benar ya. Oke, untuk jumlah neutron, tinggal dikurangi saja 127 dikurang 53, hasilnya 74. Oke, benar ya. Yeay. Ya, oke, congrats semuanya. Udah benar semua ya rata-ratanya. Udah bisa, berarti kan sudah cukup paham untuk materi kali ini. Oke, ini acak-acakan ya. Oke, kakak izin izin hapus ya message di sini. Jadi biar nggak ganggu yang di sini. Oke, tapi kakak sudah take note tadi. Kakak bisa hapus tulisan kita. Bisa. Yalah, kan dia Aku pikir nggak kan dia bisa host, bro. karena Kan harus. dia host. Iya. Oh, aku pikir cuman kita sendiri yang bisa hapusin Enggak lah. message ini. Cuman host yang bisa ngapusin punya orang lain. Berarti Only host. kakak bisa mindahin itu. Only Oke, host. iya. Kalau host bisa ya. Oke, jadi sekarang Aku pikir nggak bisa. ini sebenarnya salah ya. Ini bukan Krypton. Oke, ini Xenon ya mestinya. Oke. Tinggal Krypton sama emas. Oke, tinggal Krypton tinggal sebetulnya ini Xenon ya sebetulnya itu salah tulisannya. Oke, ini Xenon karena dia ikutin XE-nya Xenon. Oke, jadi untuk ini tadi sudah ada menjawab juga. Oke, Kakak Hap yang belum coba menjawab boleh coba menjawab juga. Oke. Atau misalnya yang tadi sudah menjawab mau coba jawab juga boleh, tapi tulis di kolom chat juga boleh juga. Mau coba lagi. Oke, tadi yang belum jawab Indah belum coba menjawab. Jennifer cuma baru 1. Oke, belum jawab. Oke, Hani juga kalau mau jawab boleh, Indah juga boleh kalau mau coba jawab. Oke, tadi Daraka sudah jawab sepertinya sudah. Oke, sudah. Jadi untuk Jenny tadi oke, sudah jawab juga. Indah kalau mau jawab juga boleh. Yang kita menjawab Sundara dan Hani juga menjawab. Oke, silakan dicoba. Oke, siapa lagi partisipan yang mau coba jawab? Oke. Krypton. Apalah Krypton?
Jadi sebenarnya itu Xe itu xenon ya. Kalau krypton tuh Kr simbolnya. Salah. Salah salah soalnya. Tapi angkanya benar kok. Sama, tinggal dihitung aja. Hehe, make sense. Aku pikir Krypton itu bahasa Indonesia. Oke, jadi Jenny sudah jawab soal xenon. And Daniel jawab, oke, sementara Hani jawab 76, oke. Daniel tadi jawab 79. Oke, tadi dihapus. Oke, tadi Jenny jawab xenon ya tadi ya. Dan Dereka jawab Aiden lagi. Oke. Tadi iodin sudah dibahas, tapi benar ya jawabannya 53 proton, 54 elektron, dan neutronnya 74. Iya, benar ya. Hmm, oke, Indah juga ada menjawab untuk Sinon. 131, 54, 54, 54, 77. Sama seperti jawaban ini ya. Di sini tadi siapa menjawab tadi? Nanya kamu jawab ya, kalau nggak salah, sama Jennifer. Oke, semuanya sudah menjawab sepertinya. Kita bahas sekali lagi ya. Nanti Kakak Hap habis ini masih ada pembahasan baru. Nanti akan ada isotop, isobar, isoton habis ini ya. Oke, jadi kita bahas xenon dulu. Xenon ini bagian dari gas mulia ya. Jadi kita lihat dulu sekarang. Kita tahunya neutron sama atau sama notasi ini. Oke, Pak Musuh juga menjawab di kolom chat. Oke, benar ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Oke, Jennifer jawab ini. Oke. Sekarang kita lihat dulu pertama. Yang kita tahu dulu apa? Kita tahu neutron sama nomor massa kan 131. Kita tahu dari nomor massa tuh kita kalau kurangin dengan neutron kita dapat proton. Berarti kita yang langkah pertama kita lakuin tuh kurangin 131 dengan 77. Jadi kita dapat 54. Oke, dapat 54. Lalu habis itu dari 54 ini kita bisa tulis nomor atomnya di sini 54 sama dengan nyari elektronnya karena berhubung dia nggak punya notasi nggak ada plus minus jadi ya notasinya ya sama berarti dia nggak punya notasi netral berarti elektronnya juga 54. Oke, benar ya, di sini sudah benar. Oke, di sini tadi Yeay. ya sudah banyak benar yang jawab juga ya. Oke, lalu untuk emas sama seperti itu juga hampir sama 197 dikurangi 118 hasilnya 79. Oke, fotonya benar. Lalu elektronnya kita lihat di sini selisih 3 dan lebih berat ke proton karena lebih banyak ke proton maksudnya. Dia karena simbolnya plus. Jadi kita kurangi 3. Jadi 76 elektronnya. Benar ya? 76. Lalu situ 79 nomor atomnya berarti benar juga. Oke, tadi yang jawab ini udah juga menjawab. Oke. Sudah benar ya berarti? Oke, sudah benar semua berarti ya. Sudah pada bisa berarti. Mau nyari ini. Oke, good job semuanya. Yeay, benar semua. Congrats all. Oke, sudah benar semua. Berarti ini kakak bisa stop sharing. Stop sharing dulu. Kita sudah nyelesain ini. Sebentar ya. Ini kakak mau balik ke sharing yang tadi lagi. Sebentar ya. Ini kita masih ada waktu sebentar. Jadi kakak mau bahas ini sebentar, sebentar aja ini. Oke. Jadi ke pengenalan ini dulu. Oke, jadi ini kita lagi belajar tentang akan belajar tentang isotop, isobar sama isoton.
Jadi bedanya ini sebetulnya sama nih, serta sama ya, kayak gini. Oke. Jadi yang pertama kita akan kenal tuh isotop. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian udah bisa lihat layar kakak belum? Ini balik ke presentasi tadi. Udah Kak. Udah bisa Oke, Kak. sudah ya. Oke. Isotop itu kalian intinya sama ngeliatin ininya aja, nomor atomnya. Berarti protonnya sama ya berarti ya. Kalau atau nomor atomnya sama. Itu isotop. Nomor atomnya sama. Kalau isobar itu terbalik, dia nomor masanya yang sama, nomor atomnya beda gitu. Jadi ini nomor atomnya sama, isotop, isobar, iya. Ini yang beda, yang atasnya yang beda. Dia Kak, terbalik. Intinya isobar kebalikan isobar. Iya. Ada yang mau Kak, bertanya? Ya, aku mau catat. oke, nggak apa-apa. Boleh catat. Kakak nggak pindah slide kok. Oke, kalau bagi yang mau mencatat boleh. Tapi ini sebetulnya kakak sepertinya sudah kirim juga di grup. Tapi kalau misalnya ada yang mau minta lagi, misalnya ada yang belum keunduh gitu ke download, nggak apa-apa nanti kakak kirim lagi ya presentasinya. Oke, jadi intinya isotop tuh kebalikan dari isobar. Dia itu isotop kan nomor masanya beda, nomor atomnya sama. Kalau isobar itu dia nomor masanya yang sama, tapi nomor atomnya beda. Nanti kebalikannya. Gitu ya, kalau isobar sama isotop. Nah, kalau untuk isoton, itu justru nggak kelihatan secara langsung sama atau beda. Harus dilihat selisihnya gitu. Intinya neutron kan seperti selisih dari nomor massa sama nomor atom ya. Itu neutronnya. Nah, itu jumlah neutronnya sama. Contohnya ini kan 13 sama 6. Kan kalau 13 dikurangi 6 kan 7. Nah, itu neutronnya 7 kan. Berarti itu neutronnya. Nah, berarti ini 7 neutronnya. Nah, sedangkan untuk nitrogen itu 14 dikurang 7. Nomor massa kurang nomor atomnya ya. 14 kurang 7 kan neutronnya 7. Nah, 7 sama dengan 7. Berarti isotonnya itu kalau ada itu kalau neutronnya itu sama sama jumlahnya. Dalam kasus ini ya 7 sama 7. Jumlahnya sama kebetulan. Jumlah neutronnya karbon sama nitrogen. Jadi nggak lihat walaupun unsurnya beda, nomor atomnya beda, nomor masanya beda, tapi dia tetap sama dianggapnya karena jumlah neutronnya sama. Jadi itu isoton. Ini sih lebih ke teori ya. Kalau kalian ingat pengertiannya pasti pasti bisa bedain sih. Oke, jadi kalau untuk isotop, isobar, isoton ada yang bingung gitu, ada yang mau nanya atau sudah cukup jelas kalau untuk ini? Menurut aku sih udah jelas Kak. Oke, tadi ada yang mencatat sudah selesai dicatat atau nggak apa? Kakak tungguin kok. Oke Kak, sudah. Maaf Kak Misal tadi mati lampu. Oke, nggak apa-apa. Oke, karena Bubung tadi ini kakak jelasin ulang nggak apa-apa ya. Oke, jadi tadi kita lagi ngebahas isotop, isobar, isoton. Nanti minggu depan lagi baru kakak kasih tahu soal, tapi untuk sekarang kakak kasih tahu definisinya dulu. Jadi untuk isotop itu intinya kalian lihat aja. Kalau nomor atomnya sama, ini kan contohnya nitrogen ya 77. Intinya itu namanya isotop. Kalau misalnya nomor masanya yang sama, tapi nomor atomnya beda, nah itu kebalikan dari isotop, yaitu isobar. Intinya isotop sama isobar kebalikannya ya. Kalau isotop nomor atomnya sama, kalau isobar nomor masanya yang sama, nomor atomnya beda. Intinya gitu. Kalau isoton, itu kalian lihat jumlah neutronnya seperti tadi kan. Kakak tadi udah jelasin sih, tapi nggak apa kita review lagi. Kalau contohnya karbon kan nomor massa 13. Nomor atomnya 6. Berarti kita kurangin 13 kurang 6 sama dengan 7. Berarti neutronnya 7. Nah, kalau nitrogen sama begitu juga. 14 dikurang 7 kan 7. Sama massa ini kan atomnya 7. Makanya 7 sama dengan 7. Neutronnya sama-sama 7 ya. Jadi ya itu namanya isoton. Kalau dua unsur yang beda tapi punya neutron yang sama. Seperti itu. Singkatnya sih itu sih. Dan kalian bisa baca ulang di sini. Ini lebih ke apa yang namanya teori ya. Jadi mungkin kalian bisa baca ulang. Kalau untuk ini ada yang masih bingung atau masih mau bertanya gitu.
Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk ini atau sebelumnya juga nggak apa-apa sih kalau masih ada yang bingung. Ada banyak pertanyaan. Oke, tadi Aku leave karena beberapa ganggu karena sesuatu oke nggak apa-apa. Jadi Mark ingin bertanya tentang apa dulu? tentang pelajaran ini. Oke, gak apa-apa. Kakak disulang karena ini masih definisi ya. Jadi, oke. Jadi ini kakak berusaha ini. Nanti nggak apa-apa. Nanti kakak jelasin lagi di next meeting akan di-review lagi kok. Nah aja. Tapi ini kakak jelasin dulu ya. Karena kita masih punya waktu juga. Jadi kita tadi sedang belajar tentang isotop, isobar, sama isoton. Jadi kalau misalnya ngomongin ini kan dia lebih ke lihat ini ya namanya. Maksudnya kesamaannya antar unsur gitu. Antar atom ya. Nah, isotop ini kalian pokoknya penandanya itu di sini, di nomor atomnya. Nomor atomnya sama atau enggak. Nah, kalau nomor atomnya sama, itu isotop sih. Kalau nomor atomnya sama. Nomor atom itu angkanya kecil, sama, itu isotop. Tapi kalau isobar itu kebalikannya dari isotop. Dia nomor masanya sama, nomor atomnya yang beda. Jadi kalau nomor masanya sama, itu isobar. Tapi kalau nomor atomnya sama, itu isotop. Dia kebalikannya. Tapi kalau isotop nih nggak bisa diserah langsung. Biasanya sih ini unsur yang beda ya. Contohnya ini kan karbon satu nitrogen. Bukan unsur yang sama. Seperti ini kan nitrogen ya. Biasanya sama. Biasanya kalau unsur yang sama itu isotop. Kalau yang beda itu kalau nggak isobar isoton. Tapi kalau masanya sama berarti itu isobar. Nah kalau isotop nih jumlah neutronnya sama. Kalian biasanya bisa cari dulu. Dikurangin nama massa sama nomor atomnya. Kan ini 13 kurang 6. Karena kan nomor masanya 13 ya. Nomor atomnya 6. Berarti 13 kurang 6 7. Sama seperti nitrogen juga begitu. Kalian kurangin nomor massa sama nomor atomnya. Hasilnya 7 juga kan. Nah, berarti sama-sama 7. Kalau sama-sama 7, jumlah neutronnya berarti ya itu namanya isoton. Seperti itu. Tapi kalau masih bingung nggak apa-apa. Nanti kakak jelasin ulang di next meeting. Tapi untuk sementara ini dulu deh. Kalau masih bingung tuh nggak apa-apa. Boleh nanya dulu. Kak, Ya. di isotop itu contohnya itu apa itu? N-nya sama. Iya benar, N-nya sama. Kenapa? Karena kalau misalnya nomor atomnya sama, itu sudah pasti unsurnya sama. Nggak mungkin beda unsurnya. Hah? Kira-kira yang pertama 14 yang masanya 14 itu apa? Itu sama-sama nitrogen kok. Karena dia cuma beda ini aja. Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut. Pokoknya karena setiap unsur itu dia ada kayak pembedanya gitu. Jadi itu namanya isotopnya biasanya. Dia unsur yang sama, cuma nomor masanya kebetulan beda. Jadi sudah dipastikan sih biasanya kalau misalnya nomor atomnya sama sih, biasanya unsurnya juga masih sama pasti itu ini sih. Karena dia sudah pasti kalau nomor atomnya 7 udah pasti nitrogen gitu. Kalau nomor massa ya nggak tentu. Contohnya ini kan natrium sama magnesium ya. Bisa sama-sama 24 nomor massanya, tapi nomor atomnya beda. Kalau nomor massa sama, ya unsurnya beda bisanya gitu. Okay. A bit of interest here. But tapi apa ya fungsinya dengan isotop, isobar, isoton? Fungsi. Jadi kalau sekarang masih dalam tahap bedain ya, karena kalau misalnya ngomongin fungsi itu bakal banyak lagi sih nanti, bakal lebih panjang nanti kita belajar dasar dulu, nanti akan Oh, dikasih lebih oke. lanjut. Aku Oke. pengen nggak punya fungsi, cuma mau kalau penasaran. Enggak, dia ada fungsinya juga kok. Dia nanti akan beda-beda nanti. Nanti kalau nitrogen yang misalnya massa atomnya 14 sama yang 15 tuh beda dia karakteristiknya, biasanya gitu. Bisa sih seperti itu ya. Oke. Kita waktu tinggal 1 menit, jadi kakak tutup dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh disimpan, boleh chat kakak. Misalnya kalau penasaran atau bisa kalau takut lupa. Tapi kalau misalnya enggak, boleh juga disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Tapi pertemuan selanjutnya sudah tahu ya kira-kira kita belajar tentang isotop, isobar-isoton, sama nanti kakak kasih spoiler dikit tentang konfigurasi elektron juga kalau kita ada waktu. Oh, Oke. spoiler. Padahal Ya, kita udah dapat spoilernya Iya. banyak banget kayak di presentasi. Kita udah dapat tadi chat ya. Ya nggak apa-apa, tapi kakak kasih tahu dulu. Dia belajarnya gitu. Jadi ini kakak stop sharing dulu ya. Oke. yeah. Uh, Thank you, Michelle. Thank you okay. so much. Yes, That you're is a welcome, sir. great lecture. Now, don't forget to stop the recording, Okay. okay, before you leave.